Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan berbagi tips tentang ini menurut pengalaman ya. Jadi karena ya tidak ada salahnya kita berbagi kalau itu bermanfaat gitu kan. Jadi eh, kalau kita ini tips untuk ikhtiar ya. Jadi kita memulangkan orang yang minggat gitu kan. Jadi misalkan mungkin anak, mungkin istri, mungkin suami, mungkin siapapun, mungkin orang tua kita, saudara kita atau siapapun yang minggat nggak pulang-pulang gitu kan, atau ya pokoknya ingin dia pulang gitulah. Kadang kan ada juga ya beberapa kasus yang mungkin ada orang merantau, entah itu suami entah istri tapi nggak pulang-pulang. Jadi saya akan berbagi tips yang saya tahu gitu kan untuk memulangkan dia gitu berdasarkan pengalaman. Jadi saya tidak mengatakan itu mesti mustajab ataupun manjur, tidak, tapi kalau menurut pengalaman saya itu kebanyakan berhasil gitu. Jadi gini, pertama-tama ya kita harus cari air yang sebisa mungkin, ya pokoknya intinya air lah. Air itu misalkan mungkin adik kita gitu kan, jadi kita harus cari air yang sekiranya uh, air itu sering dia minum gitu kan, entah itu dari ya biasanya rata-rata mungkin air sumur gitu kan, air sumur yang adik atau suami ataupun istri. Kalau istri itu ya dimana dia tinggal dulu waktu kecil gitu kan, kita ambil airnya cukup setengah gelas kayak gini. Jadi mungkin kalau kita dimintain tolong teman ataupun saudara ataupun siapapun atau mungkin dari pasien gitu kan, jadi itu intinya kita harus siapkan air bening ini, air sumur yang tempat yang mau kita panggil itu lahir gitu kan. Jadi karena di sini kita targetnya ingin manggil, jadi kan setiap manusia ini kan terdiri dari entah berapa, di atas sekitar 70% ya kalau nggak salah, terdiri dari air. Nah, air yang mereka minum dari kecil ini kan sudah mendarah daging menjadi satu dalam tubuh gitu kan. Nah, itu nanti yang kita suruh pulang gitu kan. Jadi yang penting intinya kita cari air dulu, air yang mau jadi target kita suruh pulang gitu kan. Kalau dia baiknya sih di yang waktu dia air yang di tempat dia lahir gitu kan. Tapi kalau nggak apa-apa. Cuman abdolnya atau bagusnya saya sarankan air yang karena syaratnya memang begitu. Jadi air yang rumah dia gitu kan. Otomatis kalau air yang ada di rumah dia kan dengan sendirinya kan itu air sudah menjadi daging dia gitu kan, mendarah daging dalam tubuh si korban yang kita mau kita panggil. Yang pertama kita siapkan air begini. Kalau bisa sih sholat hajat ya, sholat hajat 2 rakaat. Terus habis itu kalau bisa ini jam 12 malam, saya menyarankan itu dilakukan jam 12 malam. Jadi kita siapkan sholat hajat selesai, kita berdoa semampunya, baca sholawat, istighfar, segala macam yang istilahnya bacaan zikir gitu kan. Jadi habis itu kita airnya gini kita taruh di depan gini lah, intinya begini. Selanjutnya kita baca al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terus kita tarik nafas. Bayangkan target ya, si korban yang mau disuruh pulang ini, bayangkan dia berada di dalam air ini. Jadi kita sugestikan dia ada di air ini, maliki yaumiddin. Terus pada saat iya karena butuh, iya karena nasta'in itu kita bayangkan dia ada di dalam gelas ini. Semakin jelas gambarannya di dalam air ini, insya Allah dia akan semakin cepat pulang. Tapi kalau misalkan gambarannya itu kok pudar gitu kan, istilahnya nggak jelas, itu insya Allah juga setahu saya menurut pengalaman itu jadi lama. Jadi intinya begini, saya ulangin lagi ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kita bayangkan, tarik nafas, kita bayangkan iya karena berdua, iya karena nasta'in, iya karena berdua, iya karena nasta'in, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Terus tiupkan, kita sugestikan kita meniup anak tersebut sambil kita sebutkan, ya Allah pulangkanlah dia, pulangkanlah dia,
selamatkanlah dia. Terus baru kita lanjutkan, tapi dalam hati aja kita berdoanya untuk suruh ngulangin dia ya. Jadi terus kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus langsung ulangin ya minimal 7 ya. Minimal kita 7 lakukan itu seperti itu. Nanti ya itu tadi, setahu saya tandanya kalau dianya cepat pulang atau tidak, tandanya itu waktu kita melihat membayangkan wajah dia di dalam air ini, kalau itu nampak jelas insya Allah itu tidak lama. Bahkan saya pernah mengalami malamnya saya baca, paginya dia udah pulang. Dia nggak pagi sih, cuman jadi sorenya lah, jadi malam saya kerjakan, sorenya alhamdulillah sudah pulang. Tapi itu tidak mesti ya, jadi tergantung. Jadi kalau misalkan nanti gambarannya jelas insya Allah pulang, tapi kalau gambarannya pudar itu insya Allah lama, tapi insya Allah itu diulangin terus sampai nanti tampak jelas gitu ya. Jadi gitu, diulangin terus begitu. Itu tips dari saya. Jadi itu lakukan ya minimal 7 kali lah kita baca Al-Fatihah dengan cara seperti itu. Jadi mungkin itu saja tips dari saya. Jadi nanti insya Allah lah air yang di dalam tubuh dia itu insya Allah akan terbawa datang kemari. Ya kita yang pasti ada niatnya kita manggil dia gitu lah intinya. Jadi tapi setelah itu berdoa dengan yang saya tadi berikan ya, tips yang sudah saya berikan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kurang jelasnya silahkan istilahnya komen, tanya, nanti insya Allah lah saya akan bantu gitu kan. Saya akan kasih tahu gimana caranya untuk lebih jelasnya gitu. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.